Presiden Prabowo Subianto menegaskan ambisi pemerintah untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, termasuk dalam penentuan harga komoditas strategis Indonesia seperti emas, nikel, dan hasil tambang lainnya. Menurutnya, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada mekanisme harga yang ditentukan pasar luar negeri, padahal sumber daya alam berasal dari dalam negeri sendiri. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan kerangka ekonomi makro, KEM, dan pokok-pokok kebijakan fiskal, PPKF, RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Menurut Prabowo, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Ia menilai Indonesia memiliki kekuatan sumber daya yang besar sehingga sudah semestinya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan arah perdagangan dan nilai komoditas strategis dunia. Selain menyinggung soal kedaulatan komoditas, Prabowo juga memaparkan target ekonomi makro pemerintah untuk tahun 2027. Pemerintah membidik nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia mengatakan stabilitas nilai tukar menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional. Karena itu, strategi fiskal dan moneter akan diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan global, termasuk fluktuasi suku bunga internasional dan ketegangan geopolitik dunia. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8% hingga 6,5%. Target tersebut dinilai realistis seiring upaya pemerintah memperkuat industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, serta memperluas investasi dan penciptaan lapangan kerja. Prabowo optimistis sasaran tersebut dapat dicapai melalui kebijakan fiskal yang prudent, berkelanjutan, dan berpihak pada penguatan ekonomi domestik. Pemerintah, kata dia, akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan perlindungan terhadap masyarakat. Pidato tersebut sekaligus memperlihatkan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo yang menitikberatkan pada penguatan kemandirian nasional, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, jangan lupa subscribe ya.